Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Putra, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas reguler. Sebelum saya mulai presentasi ini, saya akan berterima kasih kepada Bapak Denny Mudian selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan, dan juga terima kasih kepada Bapak Denny Mudian karena telah memberikan saya waktu untuk memaparkan sedikit materi yang nanti saya akan jelaskan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan video yang saya buat ini. Baik, materi yang saya akan jelaskan di sini adalah pengelolaan sumber daya manusia. Nah, masuk ke dalam materi. Pengelolaan sumber daya manusia. Menurut Schuler dan Jackson pada tahun 2006 menjelaskan bahwa SDM itu adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua itu ada sumber daya manusia itu bisa meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial menurut Warder dan Davis pada tahun 1996. Ungkapan sumber daya manusia yang tepat menunjuk pada individu-individu dalam organisasi kewirausahaan yang memberikan sumbangan yang berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Tentu saja sumbangan ini adalah hasil dari produktivitas pada posisi yang mereka pegang. Di lain pihak, sumber daya yang tidak tepat menunjuk pada anggota organisasi kewirausahaan yang tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan sistem manajemen. Pada hakikatnya, individu-individu tidak efektif dalam jabatan mereka. Tugas penyediaan sumber daya manusia yang semestinya adalah sangat penting bagi wirausahawan. Nah, produktivitas pada semua organisasi kewirausahaan ditentukan oleh bagaimana sumber daya manusia berinteraksi dan bergabung untuk menggunakan sumber daya sistem manajemen. Nah, faktor-faktor seperti latar belakang, umur, pengalaman yang berhubungan dengan jabatan dan tingkat pendidikan formal semuanya mempunyai peranan dalam menentukan ketetapan posisi individu-individu pada organisasi kewirausahaan. Nah, dilanjut di sini ada ciri khas sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu memiliki sifat yang unik, dan yang kedua memiliki pola pikir bukan benda mati. Nah, di sini sumber daya manusia memiliki ciri khas yang berbeda dengan sumber daya yang lain. Yang pertama itu ada memiliki sifat yang unik, yaitu sifat manusia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda, tapi masih dengan satu tujuan, masih tetap sama satu pikiran. Nah, kekhususan inilah yang menyebabkan perlu adanya perhatian yang spesifik terhadap sumber daya ini. Mengelola manusia tidak semudah mengelola benda mati yang dapat diletakkan, diatur sedemikian rupa sesuai kehendak manajer atau atasan. Nah, manusia juga perlu diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dengan berbagai cara supaya masing-masing individu tersebut mau dan mampu melaksanakan pekerjaan, aturan dan perintah yang ada dalam organisasi tanpa menimbulkan dampak yang merugikan perusahaan ataupun individu sebagai karyawan dalam perusahaan. Orang yang mengatur
disebut manajer personalia atau manajer sumber daya manusia. Kalau di kita itu bisa disebut atasan ataupun bos lah gitu ya. Nah, dilanjut ke peranan sumber daya manusia. Nah, di sini ada yang pertama, menetapkan jumlah. Dilanjut, menetapkan dan melatih karyawan. Dilanjut lagi, menetapkan kesejahteraan, memperkirakan perekonomian, mengatur mutasi karyawan, dan mengatur pensiun. Nah, di sini ada menetapkan jumlah. Di sini perusahaan menempatkan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. Yang kedua ada menetapkan dan melatih karyawan. Nah, di sini atasan menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Bahkan untuk akhir-akhir ini, in the right man in the right time. Nah, jadi di sana para atasan merekrut gitu ya para karyawannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan juga melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Nah, yang ketiga ada menetapkan kesejahteraan. Di sini para atasan ataupun bos-bos mereka menetapkan program kesejahteraan dalam pengembangan promosi dan juga pemberhentian para karyawan ataupun yang ada sangkut pautnya dalam perusahaan tersebut. Nah, dilanjut ke yang keempat, memperkirakan perekonomian. Nah, di sini kita harus bisa memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Di sini kita harus lihat ke depannya itu bagaimana ekonomi kita, apakah cukup ataupun tidak. Kita harus bisa mempertimbangkannya gitu. Dilanjut ke mengatur mutasi karyawan. Nah, di sini juga kita harus memutasi para karyawan gitu kan, yang udah harusnya berhenti bekerja ataupun sudah waktunya keluar. Jadi kita itu memutasi mereka gitu kan, diganti dengan yang baru lagi yang ingin mencoba di perusahaan tersebut dan juga mempunyai niat yang baik gitu. Nah, yang terakhir ada mengatur pensiun. Jadi di sini ada pemberhentian dan pesangon gitu ya. Di sini para atasan gitu mengatur pensiun para karyawan yang telah bekerja di perusahaan para atasan tersebut gitu kan. Nah, dilanjut ke ruang lingkup kegiatan SDM. Nah, di sini adalah proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia. Yang pertama itu ada merancang pekerjaan karyawan. Nah, di sini merancang dan mengorganisasikan pekerja serta menglokasikannya kepada karyawan. Jadi apa sih di perusahaan tersebut ada apa gitu kan? Apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana struktur cara kerjanya gitu. Dilanjut merencanakan pengembangan karyawan. Nah, di sini ada merencanakan, menarik, dan juga menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Jadi mereka juga dilatih lagi bagaimana mereka bisa paham dalam melakukan tugas mereka gitu kan. Nah, dilanjut yang ketiga ada
menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Nah, di sini menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan atau membuat para karyawan itu nyaman gitu kan, melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil gitu kan, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi gitu kan, melalui organisasi karyawan yang dibentuk gitu. Jadi para karyawan itu merasa nyaman gitu kan dengan atasan yang baik juga gitu kan, perhatian kepada karyawan dan juga karyawannya baik kepada atasan gitu, menuruti perintah apa yang dikatakan oleh atasan mereka tersebut. Nah, yang terakhir ada mempertahankan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, di sini mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama gitu untuk para karyawan. Jadi bagaimana para atasan itu mempertahankan gitu kan semangat kerja para karyawan untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi para atasan memikirkan gitu kan, bagaimana nih biar mereka itu semangat kerja gitu kan. Apakah kita harus kasih bonus gitu kan, bisa juga, ataupun dikasih sesuatu yang dapat mereka gunakan gitu kan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kan untuk para manajer-manajer ataupun bawahannya gitu kan yang punya sedikit pangkat kan kadang mempunyai fasilitas gitu kan. Jadi itu pun dapat gitu kan membangkitkan semangat kerja para semua karyawan gitu kan, untuk dan juga semua karyawan juga dikasih gitu kan fasilitas yang bisa membuat mereka nyaman gitu kan di perusahaan kita. Nah, di sini ada tujuan-tujuan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada organisasional. Nah, di sini memastikan bahwa sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab gitu kan, tanggung jawab penuh atas para bawahannya dan karyawannya gitu kan. Departemen SDM juga hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia gitu. Nah, yang kedua ada fungsional. Di sini menjaga kontribusi departemen sumber daya manusia dalam tingkat yang layak gitu kan bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang gitu kan, percuma jika sumber daya manusia tidak direncanakan gitu kan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Nah, sesuai fungsi gitu kan, apa yang harus mereka kontribusikan gitu kan, apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Jadi jangan sampai terbuang percuma gitu kan. Nah, dilanjut ke yang ketiga, ada kemasyarakatan. Nah, di sini ada bersikap etis gitu kan dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi gitu kan. Kan kadang masyarakat ada gitu kan yang gak setuju gitu kan wilayah mereka itu dibangun perusahaan gitu kan. Jadi bagaimana kita itu bertanggung jawab gitu kan atas perlakuan masyarakat tersebut. Nah, di sini ada yang terakhir, ada personal. Nah, di sini membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka gitu kan, sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi gitu kan. Tujuan personal para karyawan akan tercapai gitu kan jika para karyawan dipertahankan dan juga dimotivasi gitu kan. Jika tidak demikian,
kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun gitu kan, dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah di sini juga bisa disebut dengan semangat kerja gitu kan, semangat kerja para karyawan. Nah di sini ada urgensi sumber daya manusia dalam berwirausaha. Nah, yang pertama ada mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan gitu kan. Nah, di sini sumber daya manusia berarti mengatur, mengurus berdasarkan visi perusahaan agar tujuan usahanya dapat dicapai secara optimum. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu hal ihwal, staffing dan personalia dalam perusahaan yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan dan pemberian imbalan, dan juga penilaian pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada merespon perubahan eksternal dalam faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. Nah, di sini merespon perubahan-perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif, bahwa para manajer harus mengaitkan pelaksanaan sumber daya manusia dengan strategi usaha untuk meningkatkan kinerja, pengembangan budaya korporasi, dan mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Nah, yang ketiga ada sumber daya manusia strategis dan juga sumber daya manusia ekspertis. Nah, di sini sumber daya manusia strategis dapat memberikan nilai tambah atau added value gitu kan, sebagai tolak ukur gitu kan keberhasilan bisnis kita itu, keberhasilan di perusahaan kita itu apa gitu kan. Nah, kemampuan ini juga merupakan competitive advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan added value yang maksimum gitu kan, yang dapat mengoptimumkan competitive advantage gitu. Nah, ada juga sumber daya manusia ekspertis. Nah, di sini bisa disebut dengan manajer yang strategis gitu kan, mempunyai strategi yang sangat baik gitu kan dalam perusahaannya gitu kan, dan yang handal gitu kan, menyumbang dalam menghasilkan added value tersebut merupakan value added perusahaan gitu kan. Nah, value added tersebut adalah sumber daya manusia yang strategis yang menjadikan bagian dari human capital perusahaan. Jadi di sini itu bisa gitu kan mengatur para karyawan oleh atasannya gitu kan, dengan cara atasannya tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada kecenderungan global. Nah, di sini ada perubahan pergeseran manajer masa kini dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang berlangsung cepat gitu kan. Di sana juga kan gak harus terus gitu kan, para atasan tuh itu aja tersebut kan, setiap karyawan dan atasan juga ada gitu kan jangka waktunya masing-masing gitu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.